81166669755. Dan di pagi hari ini kita mengangkat tema terkait dengan keteladanan Muhammad SAW dari usia dini. Untuk itu sudah hadir Al-Ustadz kita di studio Prosalter RRI Padang, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz Firdaus? Alhamdulillah sehat, segar, dan tentu pasti semangat ya. Harus semangat ya Ustadz. Iya. Oke. Nah, ini tema kita terkait dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW dari usia dini, benar ya Ustadz? Iya. Iya, untuk pendengar langsung dapat nantinya bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp, serta juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga live streaming kami di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Firdaus, dengan tema keteladanan Nabi Muhammad SAW dari usia dini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, program Mutiara Pagi kali ini mengedepankan keteladanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia dini. Pertemuan sebelumnya di program ini juga telah mengkaji kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya juga tentang kehancuran tentara bergajah karena melanggar etika kehidupan, sehingga tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah sebelum sampai tanah suci Mekah, dia sudah dipermalukan oleh Allah menjadi contoh, menjadi pedoman untuk kehidupan selanjutnya. Karena fungsi tentara itu menjaga negeri dari serangan luar dan juga kemungkinan ancaman dari dalam negeri. Tapi dia lakukan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, pada kelahirannya banyak kejadian yang begitu aneh, tentu mengandung pelajaran terjadinya kehancuran sembahan berhala, baik berupa patung-patung, padamnya api sembahan orang Majusi sebagai tanda telah lahir seseorang yang akan menumpas segala bentuk kemusyrikan. Nah, setelah dia lahir, apa yang bisa kita lihat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata banyak keteladanan ya. Tentu sebagian kecil lah bisa diungkap, sebab kalau dilihat buku-buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya termasuk banyak ya, tebal-tebal, ada yang sedang, tentu juga ada yang tipis, belum semuanya terjamah. Nah, pada pagi ini sedikit diungkap untuk mendapatkan sari ilmu di dalamnya, karena Allah berfirman apabila diungkap sejarah, dipelajari, dapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Misalnya diisyaratkan dalam surat Yusuf ayat 111 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Artinya menggunakan pemikiran dengan jernih, ada nilai yang bisa didapat. Nah, fokus tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pada dirinya
ada keteladanan yang agung, yang sempurna. Mulai dari usia dini sudah Allah perlihatkan ya melalui sejarah tentunya. Waktu 5 tahun pertama dia diasuh oleh ibu susuannya Alimah Tusa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan itu ya pada mulanya ya gersang, masa sulit, termasuk air susunya Alimah Tusa'diyah itu hampir tidak ada. Ontanya kurus, kambingnya kurus. Sejak kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anak yatim membawa berkah, kambingnya gemuk karena semangat hidup, semangat makan, tanah menjadi subur ya. Banyak rerumputan, semak sehingga ternak berkembang biak. Sejahteralah Alimah Tusa'diyah. Dialah yang mendidik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya pada 5 tahun pertama itu seorang Muhammad pintar berbahasa Arab Quraisy. Kedalaman dan kemahiran berbahasa Arab Quraisy sangat membantu kemudian hari tatkala dia dikukuhkan jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun dengan bahasa Arab Quraisy. Mayoritas bahasa Arab Quraisy ya dalam Al-Quran itu. Sehingga dia mudah memahami materi wahyu tersebut. Di sini isyarat yang kita ambil apa? Untuk memperbaiki bahasa, belajar bahasa, membentuk kepribadian, bertutur kata, ya sedini mungkin. Jadi kalau belajar bahasa ya saat lidah sangat mudah dibentuk. Tapi kalau misalnya belajar bahasa, terutama ya bahasa asing, kalau usia sudah sangat dewasa, apalagi sudah terbilang tua, tentu sulitnya bisa dimaklumi. Itu ya yang pada 5 tahun pertama itu poinnya. Pada usia 5 tahun sampai usia 6 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diasuh oleh ibu susuannya dan pembantunya Ummu Aiman. Nah, pembantunya cerdas, ibunya apalagi setahun penuhlah bersama ibunya. Sehingga perkembangan intelektualnya atau ya perkembangan pemikirannya itu sangat bagus. Saya mengira begini, sekiranya dikumpulkan anak-anak yang usia dini itu, usia 5 tahun dan 6 tahun, diduga Muhammad lah yang paling cerdas. Ini isyarat ini kita tangkap adalah bagaimana seorang ayah di rumah tangga, seorang ibu, jika pakai pembantunya juga hebat, maka anak di rumah tersebut perkembangan pemikirannya itu sangat bagus. Tapi sebaliknya kalau ayahnya bodoh, ibunya apalah bahasa lainnya ya bodoh juga, tambah pembantu jauh dari SDM yang menggembirakan, tentu anak bisa kebodohannya berganda pula. Jadi inspirasi dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya seorang ibu cerdas, kalau pakai pembantu juga cerdas. Dan ingat bahwa ayahnya Abdullah itu juga orang hebat, walaupun sebenarnya dia sudah tiada lagi, waktu beliau masih dalam kandungan, banyak pendapat sudah 2 bulan kehamilan Aminah. Abdullah orang cerdas, orang berkepribadian bagus. Jadi di sini keteladanan apa yang kita lihat tidak hanya pada diri Rasulullah, juga pada keluarganya ya. Setelah ibunya meninggal, ini memang pedih. Waktu ziarah ke tempat pemakaman ayahnya,
Disitulah Muhammad mengungkapkan, ayah, sekiranya ayah masih ada, betapa bahagianya hati ini seperti teman-teman. Sebab teman-temannya yang di Mekah dibawalah oleh ayahnya hilir mudik, karena orang bangga punya anak laki-laki. Tapi Muhammad siapa yang membawanya hilir mudik? Mendengar ungkapan itu, betapa dia menginginkan kehadiran ayahnya. Aminah tidak bisa menahan air mata karena berhari-hari sebenarnya menangis. Nah, dalam cuaca yang ekstrim harus pulang, Aminah dalam keadaan sedih, badan tambah kurus sebenarnya. Dia menghayati pula bagaimana anaknya Muhammad seorang yatim, sehingga dalam perjalanan itu baru separuh lah ya dari Madinah ke Mekah, di Abwa namanya, Aminah tidak bisa bertahan hidup, akhirnya dia meninggal di sisinya Muhammad SAW. Nah, setelah ibunya meninggal, kepada siapa lagi Muhammad belajar? Itu kepada kakeknya selama 2 tahun. Nah, apa keteladanan yang bisa dilihat di sini? Kakeknya orang arif bijaksana. Selama 2 tahun itu dia sudah memperlihatkan bagaimana seorang kakek yang hebat ini berlaku adil dalam melayani orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Mana yang duluan datang, itulah yang duluan mendapat air Zam-Zam dengan pelayanan yang adil. Ini disimak, diperhatikan oleh seorang Muhammad. Bagaimana kakeknya bertutur kata, ya disimak. Jadi perkembangan intelektualnya, perkembangan cara berfikir, pengalamannya pada usia dini itu sangat bagus. Sehingga ini yang membentuk kepribadiannya nanti setelah remaja sampai dewasa. Kalau masa remajanya itu ya selama 16 tahun bersama pamannya. Kalau setelah dari pamannya itu, kepada siapa dia belajar? Kepada Khadijah. Dan pada usia 40 tahun itu belajar kepada Allah melalui wahyu 2 periode. Tapi kita kembali fokus ya Rani pada usia dini. Sekira untuk pengantar sampai di sini bagus kiranya ada masukan juga dari pendengar kita. Dikembalikan pada Rani Zue. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas pengantarnya di pagi hari ini terkait dengan tema kita, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW dari